Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ikadia Pratiwi, NIM 1903211000072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi produksi, Cobb Douglas, dan stokastik pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Let's go! Yang pertama adalah latar belakang. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia karena merupakan bahan makanan penghasil karbohidrat kedua setelah padi. Tanaman jagung banyak dibudidayakan di Indonesia dan terus perlu dikembangkan mengingat permintaannya yang terus meningkat. Salah satu daerah yang cocok dalam produksi jagung adalah Madura yang memiliki wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dalam perekonomian nasional, sumbangan jagung terhadap PDB terus meningkat setiap tahun, sekalipun pada saat krisis ekonomi. Tetapi, pada kenyataannya, petani masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam produksi jagung, di antaranya keterbatasan alam pemanfaatan segala faktor produksi dalam proses pembudidayaan jagung yang berakibat pada belum maksimalnya hasil produksi yang didapat, sehingga dibutuhkan pengkombinasian penggunaan faktor produksi seperti benih, pupuk kimia, pestisida nabati, dan tenaga kerja yang sesuai. Perolehan keuntungan maksimum ini berhubungan erat dengan efisiensi, dan efisiensi teknik ini merupakan salah satu komponen dalam efisien ekonomi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai seberapa jauh petani jagung ini mampu mengalokasikan input yang dimiliki untuk memperoleh produk potensial yang bisa dicapai dengan analisis Cobb Douglas dan juga frontier stokastik. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah mengetahui pengaruh benih dan juga tenaga kerja terhadap produksi jagung di Madura, dan juga mengetahui elastisitas dari setiap variabel. Yang kedua adalah mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM serta keuntungan maksimum, dan yang ketiga adalah pengaruh benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat terhadap produksi jagung di Madura, dan tingkat efisiensi dari setiap petani. Yang pertama adalah menggunakan analisis Cobb Douglas. Ini menggunakan aplikasi SPSS dengan variabel yakni input yakni X1 benih dan X2 tenaga kerja, serta variabel output yakni Y produksi jagung dengan tingkat alfa sebesar 5%. Baik, untuk yang pertama ini sudah ada data seperti di layar. Untuk datanya sendiri ini ada 120 data dengan variabel. Y merupakan produksi jagung, X1 merupakan benih, X2 merupakan tenaga kerja. Nah, selanjutnya ini dilenkan seperti di samping ini sudah dilenkan semua. Cara melenkannya ini sama dengan ln dalam buka kurung, diklik variabelnya. Setelah itu kita salin semuanya untuk variabelnya, mulai dari variabel Y sampai dengan variabel X2 yang telah dijadikan len. Ini kita salin, kita kopas. Setelah itu kita paste pada atau kita tempel pada aplikasi SPSS seperti ini. Setelah itu kita ganti namanya. Yang pertama ini adalah len Y, yang kedua len X1, yang ketiga ini len X2. Untuk desimalnya ini kita ganti 4 semua. Setelah desimalnya kita ganti, selanjutnya adalah label. Untuk labelnya sendiri kita ganti sesuai dengan nama variabelnya. Yang pertama ini ada produksi jagung, yang kedua ini benih, dan yang ketiga ini tenaga kerja. Setelah itu kita kembali pada data view dan juga kita klik pada analyze. Kita klik lagi regression dan linear. Nah, untuk produksi jagung ini dimasukkan di dependent, benih dan juga tenaga kerja dimasukkan di independen. Setelah itu klik OK, maka akan muncul output dari regresi tersebut. Selanjutnya adalah interpretasi. Yang pertama adalah hasil koefisien determinasi. Berdasarkan hasil tabel didapatkan bahwasannya nilai dari adjust
R square ini sebesar 0,158 yang mengartikan bahwasanya 15,8% variasi variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya yakni sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar model. Selanjutnya adalah hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F ditunjukkan bahwasanya nilai dari F hitung yakni sebesar 12,127, yakni lebih besar daripada nilai sig F yang sebesar 0,000, ini lebih kecil daripada alfa yakni 0,5. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel independen secara simultan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya adalah hasil uji T. Dapat dilihat dari output yang telah dipaparkan. Yang pertama, ini ada pengaruh benih terhadap jagung. Didapatkan bahwasanya nilai T hitung 0,270 lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98 dengan probabilitas 0,788, ini lebih besar daripada alfa, maka tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk pengaruh tenaga kerja terhadap produksi jagung ini memiliki nilai T hitung sebesar 4,727, ini lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada alfa yakni 0,5, maka ini berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya adalah didapat model fungsi dari kub Douglas, yakni ln Y sama dengan 4,154 ditambah 0,029 ln X1 ditambah 0,337 ln X2. Jika variabel independen ini dianggap konstan, maka output produksi jagung akan bertambah sebesar 4,154. Sedangkan jika benih ini dinaikkan sebesar 1%, maka output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi bahwasanya variabel lain ini bersifat konstan. Dan yang kedua, jika tenaga kerja ini dinaikkan sebesar 1%, maka output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi bahwa variabel lain ini bersifat konstan juga. Dan selanjutnya ini ada nilai return to scale, ini didapat dengan cara menambahkan nilai variabel inputnya. Ya, ini ada 0,029 ditambah 0,337, ini memiliki hasil sebesar 0,366, lebih kecil daripada 1, maka ini decreasing return to scale. Dan jika benih dan tenaga kerja ini naik sebesar 1% secara proporsional, maka produksi jagung akan meningkat sebesar 0,366%. Setelah didapat fungsinya ini, yakni Y sama dengan 4,154 dikali X1 pangkat 0,029 dikali X2 pangkat 0,337, dan juga diketahui bahwasanya P1 sama dengan Rp1, P2 sama dengan Rp4 dan P3 sama dengan Rp10 dengan APPX1 ini 5 dan APPX2 sama dengan 1, maka akan didapat nilai MR1 sama dengan P dikali MPP. Nah, untuk P nya sendiri adalah 10, sedangkan MPP sendiri merupakan EP dikali APPX1, yakni 10 dikali 0,029 dikali 5, maka hasilnya adalah 1,45, ini lebih besar daripada 1, maka ini belum maksimal. Untuk yang MR2 ini juga sama rumusnya, tetapi untuk MPP-nya berarti EP dikali APPX2, maka didapat nilai 13,37, ini lebih besar daripada 1, maka ini juga belum maksimal. Selanjutnya merupakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier stokastik. Analisis ini menggunakan aplikasi Frontier versi 4.1 dengan tingkat alfa sebesar 5%, dan juga variabel yang digunakan ini adalah Y, yakni produksi jagung, X1 benih, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan juga X4 ini pupuk fosfat. Nah, untuk Frontier ini kita menggunakan 4 variabel sama, yakni 120 buah responden, dan juga untuk variabelnya ini untuk Y produksi jagung, benih X1, tenaga kerja X2, pupuk kandang X3, dan pupuk fosfat X4. Nah, ini
Setelah data tersebut dipaparkan, setelah itu kita lenkan semuanya, kita lenkan untuk semua variabel, kita lenkan. Setelah itu kita kopas, kita salin pada lembar kerja baru atau file baru pada Excel. Nah, seperti ini. Setelah itu semua angka ini kita samakan, yakni 0, di belakang koma ini ada 6 angka seperti ini. Setelah disamakan, maka kita dapat meng-save file ini. Kita save dulu pada folder yang terdapat aplikasi Frontier. Ini kita save terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ini untuk extensionnya kita menggunakan teks MS-DOS, dan untuk namanya sendiri nggak usah panjang-panjang, cukup EPP saja. Kita klik yes. Setelah itu kita tutup semuanya dan kita masuk pada folder yang tadi, yang terdapat Frontier, aplikasi Frontier, dan juga data yang telah kita namai EPP. Nah, seperti ini. Nah, untuk data EPP ini kita ganti ekstensinya menjadi DTA. Setelah itu klik yes. Setelah itu kita buka aplikasi Frontier. Nah, kita klik T pada awal ini, sama seperti sebelumnya, langkah-langkah sebelumnya. Kita klik T. Ini 1, ini epp.dta, ini epp.out. Untuk ini 1, ini Y, ini ada 120 data, ini ada 120. Untuk variabelnya sendiri ada 4, Y, N, dan enter. Setelah itu akan muncul EPP out atau data outputnya. Setelah kita melakukan analisis, maka akan dihasilkan outputnya. Maka untuk yang pertama ini ada LR test. Kita dapat menghipotesiskan yang pertama ini ada H0, tidak terdapat kasus inefisiensi. Untuk yang kedua ada H1, terdapat kasus inefisiensi. Nah, dari hasil output didapatkan bahwasanya nilai LR test ini sebesar 6,922, ini lebih besar daripada nilai kode PALM yakni 5,138, maka H1 diterima, yang memiliki arti bahwasanya terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya adalah nilai gamma. Dari output yang telah didapat diketahui bahwasanya nilai gamma pada T hitung sebesar 13,40. Ini lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98. Dan hal ini berarti bahwasanya 90,80% error term ini disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yakni 9,16% disebabkan adanya risiko. Selanjutnya adalah pengaruh tiap variabel terhadap output. Diketahui bahwasanya pada beta 1 nilai T hitung ini sebesar 0,85, lebih kecil daripada nilai T tabel yakni 1,98. Artinya variabel benih ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Nah, untuk beta 2 ini memiliki nilai T hitung sebesar 3,30, ini lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98, yang memiliki arti bahwasanya berpengaruh secara signifikan. Dan juga jika variabel tenaga kerja ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan meningkat sebesar 0,25%. Untuk pada beta 3 ini memiliki nilai T hitung sebesar 2,81, lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98, yang memiliki arti bahwa
ini berpengaruh secara signifikan. Dan jika variabel pupuk kandang ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan meningkat sebesar 0,35%. Sedangkan untuk beta 4 ini memiliki nilai T hitung sebesar 3,76%, ini lebih besar daripada nilai T tabel yakni 1,98 dan memiliki arti bahwasanya berpengaruh secara signifikan. Dan jika variabel pupuk fosfat ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi jagung akan meningkat sebesar 0,45%. Selanjutnya adalah nilai technical efficiency estimate. Didapatkan bahwasannya sebagian besar dari petani ini memiliki inefisiensi nilai tersebut karena lebih kecil daripada 0,8. Sedangkan untuk petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 108, 112, 118 dan juga 120 ini memiliki nilai lebih besar daripada 0,8 yang mengartikan bahwasanya para petani ini telah melakukan produksi secara efisien. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya ini sebesar 0,63, ini lebih kecil daripada 0,8, maka rata-rata petani di Madura ini belum melakukan produksi secara efisien. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ini benih berpengaruh secara signifikan dan juga tenaga kerja ini tidak signifikan, tetapi keduanya sama-sama tidak elastis. Untuk input produksi pada variabel benih dan juga tenaga kerja terhadap produksi pertama ataupun kedua ini juga sama-sama belum maksimal. Dan secara keseluruhan rata-rata petani jagung di wilayah Madura ini masih belum berproduksi secara efisien. Adapun saran yang dapat dilakukan ini adalah memanajemen atau mengelola produksi agar penggunaan input dapat secara optimal dan dapat efisien. Perlu adanya kolaborasi antar semua pihak, baik itu dari pemerintah, petani ataupun lembaga yang terkait guna pemberian pelatihan, edukasi dan juga pendampingan agar petani ini dapat melakukan produksinya secara tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.